Selamat pagi, shalom semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ada satu tema yang sangat menarik di hati saya. Dan saya percaya apa yang kita dengar pagi hari ini adalah tantangan dan seharusnya saudara dan saya melakukannya, saudara. Ya, saya akan bacakan dalam satu tulisan dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Tuhan Yesus berkata demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Ayat selanjutnya tidak saya akan baca, saudaraku. Saya ulang lagi ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kata mendengarkan itu ternyata beda dengan kata mendengar. Ya, mendengar, kita mendengar tapi belum tentu mendengarkan. Kalau kata yang dipakai Tuhan Yesus di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, itu artinya ini domba-domba memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata mendengarkan itu konotasinya mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan hari-hari ini saudara, kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam hidupmu dan hidupku. Karena apa yang kita dengar itulah yang mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, tingkah laku saudara selama kita menjalani hidup ini. Jadi ini sangat penting sekali kata mendengarkan ini benar-benar pagi hari ini kita renungkan. Yesus Tuhan kita mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Pertanyaannya, hari-hari ini apa yang kita dengar? Mendengarkan Tuhan atau mendengarkan yang lain? Yang lain memang perlu kita dengar. Tapi sekali lagi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, khususnya Injil, Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Kalau kita membaca Alkitab itu, kita melihat banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu dan ditulis supaya saudara dan saya yang hidup sekarang ini juga mendengarkan hal yang sama yang Tuhan sampaikan buat kita. Di dalam Injil Matius pasal 7, kita baca di sana saudara, dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengarkan, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang kita dengarkan, itu berarti kurang komplit saudara. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan mendengar dan melakukannya. Tuhan mengumpamakan itu orang yang bijaksana yang mendirikan rumah. Dan kita baca perikop ini menarik sekali. Dikatakan demikian selanjutnya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya waktu membaca kebenaran ini, ada satu
perenungan yang saya dapat bahwa perumpamaan yang Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 7 ini adalah pasti di dalam hidup ini ada namanya ujian, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, mengajar kepada kita, mendengar perkataanku, tapi kalau tidak melakukannya, maka ketika ujian itu datang, hebatlah kerusakannya. Tapi satu sisi yang lain, ketika kita mendengar dan melakukannya, Tuhan mengatakan ketika ujian itu datang, kita menjadi bangunan yang tetap kokoh. Saudara, hari-hari ini ya, saya merenungkan begini. Ini masa pandemi kan sampai sekarang belum selesai. Dan kemarin saya membaca yang selalu diupdate oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia ini kurang lebih 1 juta sekian gitu ya yang kena COVID, tapi yang sembuh sekian. Dan yang mati, saudara, saya baca cuma sekitar 47.000. Ini pandemi sudah hampir setahun lebih, saudaraku ya. Jadi ternyata kematian karena COVID itu sangat sedikit. Tapi kenapa berita ini heboh sekali sampai sekarang? Karena COVID ini mendunia. Ya. Beritanya tuh hampir seluruh dunia. Tapi saya tidak tahu dunia yang mana saja yang belum masuk dalam berita tentang COVID ini, saudara ya. Tapi yang jelas, ini memang beritanya spektakuler, tapi dampaknya sebenarnya kecil. Kalau kita mau jujur ya, khususnya di Indonesia, dengan sekian juta orang yang meninggal cuma 47 itu, 47.000 itu sedikit, saudara. Karena yang mati selain COVID lebih banyak ya, di Indonesia loh. Jadi sekali lagi, ujian yang datang hari-hari ini adalah berita tentang COVID, saudara. Dan respon kita seperti apa? Ya. Ini perlu kita renungkan. Beritanya memang luar biasa, tapi dampaknya kecil. Tapi jujur pengaruhnya sangat besar buat gereja. Ya. Saya sedang merenungkan akan hal ini. Tuhan, beritanya memang besar, tapi dampaknya kecil. Tapi ternyata banyak umatmu yang terpengaruh. Ya, beberapa waktu lalu gereja kita mengadakan survei dan hampir 60 sekian persen, ya, 60 sekian persen takut ketularan COVID. Ya, sehingga mereka memilih untuk ibadah di rumah masing-masing. Kenapa seperti itu? Saya merenung, saudara. Dan ketika saya merenung, kita harus jujur bahwa apa yang kita dengar itu memang sangat mempengaruhi hidup kita. Dan pagi hari ini, kalau kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, saya percaya kita akan berubah sikapnya. Ya. Mari kita buka Matius pasal 28. Ini ayat yang terkenal sekali, yang sering kali kita dengar, saudaraku. Ya, saya akan bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, Tuhan Yesus ngomong gitu, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada kita semua pagi hari ini, Dia menyampaikan bahwa segala kuasa itu aku punya. Tuhan Yesus mengatakan demikian pada kita, ya. Kemudian saya lompat ayat 20, dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini ayat yang luar biasa sekali, dikatakan, dan ketahuilah. Jadi pagi hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap kita dimanapun kita berada,
dan ketahuilah. Jadi saudara dan saya tidak boleh berkata aku tidak tahu. Tapi pagi hari ini ketika kita mendengar ini, kita tahu bahwa Yesus mengatakan seperti ini. Aku, kata Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa. Penyertaan Tuhan Yesus kepada kita adalah senantiasa. Ya, masa pandemi ini Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai saudara dan saya? Yesus Tuhan. Yesus yang seperti apa? Yesus yang mempunyai kuasa di surga maupun di bumi. Jadi pagi hari ini kita mendengar pesan Tuhan bahwa kita punya Tuhan penguasa surga dan bumi yang menyertai hidup kita senantiasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk takut, saudara. Karena yang menyertai kita ini empunya surga dan bumi. Dia punya segalanya. Dan itu yang menyertai kita senantiasa. Dan ini kalau kita merenungkan, saudaraku ya, kita merenungkan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, kita akan berubah cara pikir kita. Ya, tindak laku kita, tindak tanduk kita akan berubah, saudara. Tapi saya juga tidak menyarankan, terus kalau saudara mendengar ini terus semau-maunya sendiri, tidak usah pakai masker, tidak cuci tangan, itu saya tidak menyarankan. Tetap fokus dijalankan. Tapi ingat bahwa yang menjagai saudara dan saya bukan prokesnya, tapi Yesus yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Yang menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman tiba nanti. Hari-hari ini saya merenungkan akan hal ini supaya apa? Biar apa yang kita dengar dari Tuhan, itulah yang berkuasa di dalam hidup setiap saudara dan saya. Sehingga kita menanggapi situasi seperti ini, kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Ya. Jadi pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tapi ingat, mendengarkan jangan berhenti cuma mendengar, tapi kita harus melakukannya. Praktek paling sederhana, yuk sama-sama kita ibadah onsite di gereja. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya apa yang Kau ucapkan ya dan amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Biar ini menjadi perenungan buat setiap kami Tuhan. Ketika ujian datang dalam kehidupan kami, yang kami dengar adalah suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin.